Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldi Subagirja, seorang mahasiswa sekaligus staf tata usaha sebuah madrasah ibtidaiyah di daerah Jombang. Saya cukup gemar membaca buku, tetapi saya juga cepat mudah untuk bosan dalam membaca buku. Anehnya, ketika saya bosan dengan kehidupan, bosan dengan kegiatan sehari-hari saya justru melarikan diri kepada buku. Sejak saat itu, saya cukup suka membaca buku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkritik sebuah cerita pendek karangan Muhammad Ainur Rasyidin di dalam antologi cerpen Akar-Akar Samsara. Muhammad Ainur Rasyidin adalah teman saya. Dia juga kuliah di tempat saya kuliah. Dia sekarang sedang mengajar di sebuah sekolah dasar Kabupaten Mojokerto. Dia orangnya baik, ceria, ramah, dan suka membuat jokes-jokes yang buruk. Nah, tetapi karyanya berbeda. Saat menciptakan sebuah karya, dia menjadi seorang yang lebih serius, terutama pada cerita yang akan saya bahas ini. Cerita ini berjudul Prabu Botok. Dikisahkan, hiduplah seorang nenek yang merupakan juru masak dari sebuah istana. Dia bernama Mbok Cikrak. Mbok Cikrak mempunyai seorang anak namanya Brotok. Brotok ini, ia ingin menjadi seorang raja. Mbok Cikrak adalah juru masak istana yang sangat terkenal karena dia mampu menciptakan masakan yang begitu legendaris dan sampai sekarang masih dikenal oleh masyarakat luas, yakni botokan. Pepes sayur atau botokan mempunyai bumbu ciri khas yang sangat rumit dipelajari. Hanya Mbok Cikrak yang dapat membuatnya. Tetapi pada suatu saat, dikarenakan Mbok Cikrak semakin tua, raja ingin mengadakan sayembara untuk semua orang yang bisa mendapatkan resep dari Mbok Cikrak akan dijanjikan imbalan yang sangat besar, yakni menikahi putri yang cantik rupawan, dan dia akan dijadikan seorang pangeran dan calon pewaris tahta dari kerajaan. Brotok sebagai anak Mbok Cikrak tidak ingin kalah dengan orang-orang. Dia memanfaatkan kedudukannya sebagai anak Mbok Cikrak dengan meyakinkan raja dia akan memenangkan sayembara itu dan bisa menikahi putri. Untuk mendapatkan resep dari Mbok Cikrak, Brotok justru melakukan hal yang salah. Dia tidak meminta secara baik-baik. Dia mengobrak-ngabrik rumahnya sehingga rumahnya Mbok Cikrak berantakan. Tetapi Brotok tidak menemukan apapun. Bahkan secuil kertas tentang resep itu tidak ditemukan. Akhirnya Brotok ketahuan oleh raja dan dia dimarahi oleh raja. Raja murka dan raja tidak suka dengan cara Brotok untuk mencari resep tersebut. Dia menghancurkan rumah koki tercinta raja, sehingga Brotok pun menyesal. Dan akhirnya dia meminta baik-baik kepada ibunya. "Mbok, berikanlah kepadaku resep bumbu botokanmu." Dan akhirnya Brotok pun tahu
Dengan meminta baik-baik, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Kisah Prabu Botok ini sangat menginspirasi saya. Di dalam kehidupan, ketika ingin mendapatkan sesuatu, kita tidak boleh merugikan orang lain. Kita harus menggapai mimpi dengan bekerja keras dan juga belajar. Tak lupa kita juga harus mengevaluasi diri. Apa yang telah gagal dalam kehidupan kita harus melakukan evaluasi agar kita semakin maju dan tidak jatuh pada lubang yang sama. Cerita yang disampaikan oleh Muhammad Ainur Rasyidin ini menurut saya sangatlah bagus. Pemilihan diksi dan cara menyampaikan cerita, pengenalan tokoh melalui kehidupan sehari-harinya bisa membuat pembaca merasakan apa yang ada dalam sebuah cerita ini. Ditambah lagi, latar belakang Muhammad Ainur Rasyidin merupakan warga desa dari Botok Palung sendiri. Hal itu membuat cerita ini dapat dipercaya kebenarannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kritik sastra Prabu Botok karya Muhammad Ainur Rasyidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.